Makanya suling terus menjadi penggoda umat untuk bangun salat subuh berjamaah. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi insyaallah tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidin ursila wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pada subuh yang mulia ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengawali hari-hari kehidupan kita dengan hadirnya kita di rumah Allah. Yang banyak teman-teman kita mungkin sekarang masih berada di dalam peraduannya, masih bobo, masih belum sempat salat subuh, apalagi berjamaah. Kita dimasukkan oleh Allah pada subuh yang mulia ini dalam list orang yang salat berjamaah. Ini adalah sebuah nikmat yang tiada dapat kita nilai. Hanya dengan bersyukur Allah akan memberikan dan menambah nikmatnya kepada kita insyaallah. Salawat beriring salam kita doakan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita. Kemudian kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama. Yang kami muliakan guru kita bersama, imam masjid, dan juga kepada seluruh pengurus masjid. Kemudian yang kami muliakan Ketua DKMA Kota Banda Aceh, sekalipun beliau tidak berhadir di sini. Selanjutnya kepada sekretaris atau kerani beliau, yang katanya tinggal sebatang kara dalam mengurus DKMA ini. Sebatang kara, beliau itu sahabat dan senior saya. Juga kami sama-sama di MPU Kota Banda Aceh. Semoga walaupun beliau sebatang kara tidak akan pernah pudar. Semangatnya tidak akan pernah hilang. Malah dengan kesendirian beliau semoga geloranya tetap untuk memperjuangkan dan mempertahankan
suling ini tetap kokoh dan menjadi garda terdepan dalam membina dan mengajak umat untuk selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan seluruh jamaah, baik dari kaum bapak atau kaum ibu, semoga selalu diberikan kesehatan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, hari ini kita tampil beda. Kalau setiap Sabtu awal bulan kita di sini berdiskusi, belajar mengkaji kitab, yaitu kitab Fathul Mu'in, yang insyaallah dan alhamdulillah sudah berlangsung beberapa tahun, dan semoga itu akan diberi berkah oleh Allah dalam pengajian kita. Pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dari Majelis Suling, yang mana metode mereka dalam memberikan kajian itu lewat mimbar dengan ceramah. Yang ini insya Allah hikmahnya itu tidak jauh beda, adalah tetap dalam konteks kita menambah ilmu, pengayaan intelektual kita, karena dengan intelektual insya Allah akan menjadikan kita orang yang cerdas, akan menjadikan kita orang yang baik, akan melahirkan sebuah karakter di dalam jiwa kita dalam kita berinteraksi dengan Allah sebagai hablum minallah, juga dalam berinteraksi dengan manusia sebagai hablum minan nas. Yang kedua-duanya itu menjadi sebuah asbab untuk kita bisa mencapai dan meraih hasanah fid dunya wal akhirah insyaallah. Kata-kata suling karena ulun tuannya baru fun dalam suling. Malum pegah bangku adenan, ini yang pertama, semoga bukan yang terakhir. Yang promosi baju. Jadi suling itu teringat, membawa saya kepada tahun 80-an. Ya meururu dip lahir dari 80 mungkin hana teringat. Di mana viral di Aceh pada masa itu. Ada cerita sebuah drama di Aceh tentang Buluh Perindu. Buluh Perindu oleh Bang Hamid. Cuman peran wanitanya luntuan katuwa. Pokoknya di Bang Hamidnya pulang dari Gunung Gerudung, beliau bertapa di Gunung Gerudung, beliau membawa suling bahasa Aceh. Sulingnya sehingga di saat beliau meniup suling itu, si wanitanya melekat, tergoda, dan menjadi pasangan hidup bagi Bang Hamid Pak Watenyan. Nah, hendaknya kita doakan suling itu dalam perspektif dia sebuah kalimat, bukan singkatan daripada subuh keliling. Hendaknya sekalipun kata tunggu adenan beliau tinggal sebatang kara, dia tetap kokoh, akan terus menggoda manusia. Suling itu menjadi penggoda, pengajak umat untuk selalu salat subuh berjamaah, berkeliling antar masjid di seantero Banda Aceh, bahkan meluas hingga keluar Banda Aceh, mengajak, membangun, mengetuk jiwa manusia, mengetuk hati umat untuk mengajak, ayo kita beribadah. Dan inilah salah satu yang dilakoni oleh para sahabat bersama Rasulullah, mengajak umat, bahkan mewanti-wanti secara khusus
Karena berbicara waktu subuh itu ada sebuah hal yang sangat urgent untuk membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan kita berjamaah dan bangun waktu salat subuh, kita sudah merintis satu jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Banyak di antara kita yang berdoa selalu, bahkan setiap salat, setiap selesai salat mengucapkan doa yang kita kenal dengan sapu jagat. Ya medakeun sapu jagat kabeh. Jagatnya kan alam raya. Kabeh tetampuh. Doa sapu jagat. Kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tahukah kita makna hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah? Apa substansi yang terkandung dalam hasanah itu? Bagaimana substansi hasanah? Sehingga dengan kita mengetahui substansi hasanah itu, kita tahu bagaimana meraihnya. Tanya berbicara tentang bahagia. Dan mandung katanya pingin bahagia. Tahukah kita apa makna bahagia yang sesungguhnya? Kalau ada di antara kita belum mengerti hakikat bahagia, jelas dia tidak akan bisa meraih bahagia, karena dia tidak tahu dan belum tahu bagaimana meraih kebahagiaan itu sendiri. Makanya di dalam ilmu mantik itu ada kaidah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Mengklaim sesuatu itu adalah cabang daripada mengenal sesuatu. Di saat kita tahu bahwa ini adalah namanya handphone, maka di saat kita membeli handphone, kita tidak akan tersesat. Tidak akan kita datang kepada pasar ikan. Baik itu ana ya nunggu beli handphone, mampu buat sengkut. Oh, nah enggak sengkut handphone. Begitu juga kita dalam meraih kebahagiaan. Apa bahagia itu? Apa hasanah itu? Sehingga kita tidak tersesat dan tahu metode apa yang akan kita pakai dalam meraih bahagia itu, karena sudah tertanam di dalam jiwa kita. Ibarat seorang membuat sebuah skripsi ataupun disertasi, ada kerangka yang sudah ada pada dia. Ini yang akan saya tulis, ini permasalahannya, sehingga tahu kita metode apa yang akan kita pakai dalam melahirkan sebuah karya ilmiah, skripsi ataupun disertasi. Ini juga demikian. Makanya suling itu tetap akan menjadi penggoda, karena salat bangun waktu subuh itu adalah salah satu media wasilah untuk kita mencapai bahagia. Ada dua faktor penghambat manusia untuk tidak bisa meraih kebahagiaan. Ada dua faktor. Yang pertama, orang yang tidak bangun pada waktu subuh. Kenapa? Orang yang tidak bangun pada waktu subuh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan berdoa, Allahumma barik li ummati fil bukur. Barik li ummati fil bukur. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku pada waktu bukur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, an-naumu ba'da subhi yuzhibu barakatar rizki wal umur. An-naumu ba'da subhi yuzhibu barakatar rizki wal umur.
orang yang tidur setelah salat subuh. Urung yang naumi mana put dengar pu Maya dengar ada daduk pi hanya dengar berarti hanya. Maya Maya makna naumi yang tidur rabu mana itu bukan ngantuk. Ini loh handal karo urun dengarnya tu kedina urun dengar ini Maya makna naumi yang dengar berarti dengar duk hanya dengar. Bila kita maknai an-naum itu tidur, ngantuk sambil duduk boleh. Boleh. Ada mana menjatuhkan padakeun dapur bahrung atuh lantainya keun me taduk tapi hanageun. Jadi itu. Artinya nyan bom anak gero ni matingan. Adik an-naumu ba'da salatu subhi, tidur setelah salat subuh itu menghilangkan barakat rezeki wal umur, hilangnya berkah rezeki dan hilangnya berkah umur. Berkah rezeki kah hilang, berkah umur kah hanale, endingnya adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang secara aghlabiyah. Nah, dalam sebuah kitab dinyatakan bahwa tentang waktu subuh juga menyatakan narasinya hampir sama. An-naumu ba'da subhi yushibu barakatar rizki. Makna fil bukur fil bukur min salatil fajri ila tulu'i syamsi, min salatil fajri ila tulu'i syamsi, daripada salat fajar hingga kepada keluarnya matahari. Nyo sino danyo hanggebi. Salat fajar al makna salat rak'ataini qabla subhi. Ada gekeun salat fajar nyan salat ba'da tulu'il fajri. Sebagian orang kita ada yang memahami salat fajar itu salat sebelum azan subuh. Tetapi makna salat fajar sama dengan salat 2 rakaat qabliyah subuh, sembayang ba'da tulu'il fajri. Dan maksud Nabi wadageun Allahumma barik li ummati fil bukur li anna barakati hazil ummah fil bukur, maknanya adalah Nabi itu berdoa kepada umat agar diberikan rahmat oleh Allah mulai daripada keluar fajar azan subuh sampai keluar matahari. Dan durasi waktu subuh adalah min tulu'il fajri, fajar sadek. Ada fajar na dua, fajar kadhib na fajar sadek. Fajar kadhib sekitar 30 menit sebelum fajar sadek. Fajar sadek yang kian ida mengote tubuh dia. Sampai idubit matahari. Mereka idubit matahari nyan hanjit le tunai teman tubuh dia. Dan tengah idubit matahari makruh tahrim salat. Makanya kita dalam melakukan salat isra, salat isra 2 rakaat itu jangan sampai saat keluar matahari, karena salat
pada waktu keluar matahari makruh tahrim. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa bisababin. Ya, kemudian kimu laman tanda kerip buka. Limang bahwate la yusalla fiha, tidak boleh salat padanya. Makna la yusalla fiha takalan dalam usul fiqh makruhan tahriman, makruh tahrim, antara makruh dan haram. Tidak boleh disalahkan padanya kecuali salat illa fiha sababun, kecuali ada sebab. Teh sebab gerhana matahari. Limang bawate leh semayang subuh tengah hidupit matahari, tengah cat limang matahari, setelah salat asar ghurub dengan hidup matahari saban, dengan hidup matahari, dengan hidupit matahari hanya semayang. Nah, kembali kepada fil bukur. Ini faktor yang pertama yang menghambat kita tidak akan bahagia. Sekalipun kita banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu, makanya kita dalam meraih sesuatu itu dan juga dalam kita berinteraksi dengan Allah untuk mencapai sebuah harapan, membangun sebuah asa bagi kita, bukan hanya dengan lidah. Tanya wajib juga ikhtiar. Tanya pada makam asbab golong teruk bak hakikat. Mereka nawanya oraet labora, berdoa dan bekerja. Berdoa mendang hana hayu untuk tanya. Bekerja mendang tanpa berdoa juga itu bahaya. Berdoa dan bekerja. Bagaimana kita berikhtiar? Salah satu untuk mendapat kebahagiaan, jangan tidur fil bukur lianna barakata hasil ummah ke Nabi fiha. Keberkahan ini umat ada pada waktu itu. Makanya suling terus menjadi penggoda umat untuk bangun salat subuh berjamaah. Bujo oh juga denan. Makin jauh makin lebala. Kan getong setiap langkah. Hujan jauh dia jaga teman tu boh. Yang setiap bergulingnya motor kan pahala. Mama hujan jauh boleh malam ya betul. Nah ini mana? Jika sedong kau denan ini tu kau sedong. Itu. Nah makanya ini coba. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang Allah mengajak kita kepada salat subuh. Karena subuh itu menjadi tolok ukur. Subuh, bagaimana kehidupan kita pada hari ini? Ayo kita lihat pada subuhnya. Mbak wate subuh, dengun yang ke depan dengan oh na laga urung ipat cukup kaya. Yang wate subuh dengun tapi. Inilah berkah itu sebuah nilai, bukan sebuah angka. Nilai. Contoh bahagia. Bahagia itu bukan sebuah nilai. Bahagia itu sebuah rasa itu ada di dalam hati. Seandainya orang tanya, kita tidak bisa mengungkapkan, kita tidak bisa menarasikan sebuah sifat yang itu rasa. Hanjur laki keung. Ideng hai dengku kiban laki keungan. Tahu je pegah keung. Hana dong cara ngediam keungnya kita pegah bagong. Kenapa? Keungan sebuah rasa. Kiban sit di saat orang itu sampai ke dalam itu baru dia tahu. Di saat urungan getume keung baru no kiban sih waktu dia baru hai kibang keung cok capri taboh pajuh dah keung tercok dia capri ubit cabai rawit pajuh keung kai pajuh yang kibang ini keung keung dah di bahagia juga demikian
Tidak bisa kita ungkapkan dengan sebuah kalimat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penghambat kebahagiaan itu adalah berlama-lama di dalam khala. Nah, berlama-lama di dalam khala. Khalanya WC, toilet. Nah, toilet bedakan WC. WC itu wanita cantik. Nah, bengeh urinong WC ibu-ibu kemah ibu-ibu itu berlama-lama. Makanya dalam konteks ilmu fikih itu disebutkan jangan masuk ke dalam khala kecuali sudah benar-benar berhajat. Kabutoi-butoi berhajat baru tatamong kenang. Dan jangan berlama-lama di dalamnya. Makanya bila kita masuk ke toilet atau ke khala, banyak syarat-syarat dan adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita masuk ke dalam khala itu sunat menutup kepala, wabil khusus urina. Sunat tutup ule. Nah, tutup ule sunat. Yang kedua, sunat menutup kaki. Tutup kaki pakai silop. Ni nyo ilung hanan toh punah silop laweti punah. Amba ilung dihandalun temang kan. Pernah sekali acara di Aceh Timur. Kebetulan bantuan pemateri dilaksanakan oleh Syariat Islam Provinsi. Jadi para pesertanya imam-imam masjid. Ada yang bertanya protes. Jadi Alah Tiban mempegah kenan ini Ustaz, banyak masjid-masjid itu salah, tidak bersyariat. Di mana tidak bersyariat? Sebelum kita masuk WC, masuk toilet, ditulis stop sandal. Stop sandal. Kan tidak bersyariat. Lam agama kita pakai silom, ini masjid itu silom. Kapalo. Kipan dajuk masjid dengan nyan. Kapalo. Tinggal lonjak, nak pernah lonjak bak sabah masjid di Banda Aceh. Nya beta pegah tu gitu. Jadi memang buka selop. Setelah masuk ke dalam ada selop khusus di dalam WC. Nah, selop khusus. Tinggal long. Ingat kita yang laju. Dia datang ke fikir prajawaban kan. Katanya muka panjang. Hai urun temayang, tetep juga ada katanya opi. Lam horu mo teta makmim ni hanai rupah kan ada perlu. Tanya. Ya, tibalah saya jawab. Secara singkat, itu bukan masjid yang tidak bersyariat. Ini kamu nya menjadi demo lembah kamu jadi nau. Jadi demo. Pengurus masjid yang lupa kepada syariat, bukan tidak tahu syariat, sudah lupa kepada syariat. Itu kan kita belum masuk, itu masih tempat wudu. Tempat wudu stop sandal, dilarang kita masuk bawa sandal. Tetapi saat ke toilet, ke WC ada selop khusus yang ada di dalam WC, itu yang kita pakai. Bukan selop kita yang kita bawa ke dalam WC, karena dalam fikih sunat memakai selop bukan selop kita, selop yang ada dalam WC. Itu yang disuruh pakai. Nah, baru yang kajit menan ada pegang mandu semijit benar silop dalam WC. Jadi itu sunat. Ada dua, sunat menutup kepala dan sunat memakai selop bila masuk ke WC. Nah, kenapa? Kenapa berlama-lama di WC itu menjadi penghambat bahagia? Nah, jawabannya dibuka di dalam kitab bahwa WC itu makwal jan. WC makwal jan, tempat
rekreasinya setan. Belang padang setan kan. Me belang padangnya tempat main urung. Yang tak kalau malam posibelah malam hanai wawo tainan. Alai puput di Allah alam. Lampu remang-remang. Maya setan jin lam WC main. Yang kejut bakal hidup boleh. Me bahasa orang Aceh be menghintu setan bau. Be menghintu setan bau. Nah, menansi dipakai telop supaya kita jangan langsung terkontaminasi juzuk badan kita yang ngawaknya. Pakai. Beda mereka jak pendapat ulama. Ya andai urung drone jak ukarin Yaman, pemakaman yang salah satu pemakaman yang paling top, paling berkah itu pemakaman Zambal. Makam Zambal. Hinan Faqih Muqaddam, Imam Al-Haddad dan banyak para aulia-aulia yang lain. Nyan mi tajak kenan hinokon bak pintu gerbang kabuka selop. Buka silap aja. Anak tok silap. Menanya labe. Nyamban ini. Menghormati. Bedang datang melalui WC. Ini ada dua. Jadi makna berlama-lama di WC menurut kita jangan sampai di dalam khala itu di luar waktu normal. Mereka selesai, stop. Bekna menyanyi habis limang boh lagu nya. Ala ada orang kata tu WC naik yang Facebook, TikTok lah WC. Dan mengapi-api TikTok lah WC. Facebook lah WC. Itu. Nah, dua faktor ini menjadi penghambat kepada kita meraih kebahagiaan. Nah, secara normal kita tidak ada yang ingin tidak bahagia. Mandum katanya perle kepada bahagia. Pingin kepada bahagia. Bahagia yang sesungguhnya bukanlah dengan nilai. Bahagia yang sesungguhnya adalah kita dengan dekat kepada Allah. Makanya dalam ayat yang kita baca pada awal tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi oleh Allah. Makhraja, solusi dalam memang ayat yang kita baca tadi itu dalam surah At-Talaq berbicara tentang talak, berbicara tentang pasangan suami istri. Tetapi mufassir juga menyatakan bisa saja itu masuk dalam kategori ammah secara global untuk minal khalasi min mudarid daraini. Kita terbebas daripada kebencanaan, daripada kemudaratan, daripada kesulitan daraini, baik kesulitan di dalam dunia maupun kesulitan di dalam akhirat. Berbicara kesulitan di dalam dunia, baik dalam hal politik, dalam ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Nah, gampung hidih mupake tapi gampungnya. Hana maman pakan urung hana takwa. Karena untuk Allah melahirkan, memberikan sebuah solusi, kebijakan-kebijakan yang menjadikan umat itu bahagia adalah ittiqa, takwa. Takwa satu-satunya media, satu-satunya wasilah untuk meraih bahagia yang sesungguhnya. Dengan putra takwanya. Di dalam kitab Taisirul Khalaq yang lebih kepegah, definisi takwa imtisalu awamirillah
wajtinabu nawaihi. Menjunjung tinggi perintah Allah. Perintah Allah ada dua. Itu yang lebih lap dino. Ada talbun jazim, talban jaziman, ada talban ghaira jazim. Talban jazim wajib, talban ghaira jazim sunnah. Nyaman dua. Ada dua yang perlu kita lihat. Mengerjakan, menjunjung tinggi yang wajib dan juga sunat. Urang berlomba-lomba pun wajib. Sembahyang duha yang hantom, sembahyang tahajud hantom, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah hantom, mena sunat qabliyah ba'diyah wadai sembahyang jamaah kagai. Me hana jamaah kakahana. Ladumna qabliyah mentang hana ba'diyah. Me tatanya dicoba sebutkan 10 sunat dalam agama kita. Hana gedepu. Melimang boh ada hana tu. Nya me hana ada bubuk lagi hanya yang wajib-wajib tok yang kita kerjakan itu belum namanya takwa. Dan juga wajinabu nawaihi, menjauhkan larangan. Larangan juga ada dua. Talabut tarak jazim, talabut tarak ghaira jazim, talab usul fiqh. Yang pertama perintah tinggal haram, yang kedua makruh. Yang makruh lebih parah haram. Mayatnya orang haidang kucing tersebut makruh limang boh mendang. Lama gambarnya dah tu. Nyan hana taduri dia. Limang boh hanya terjauh. Jadi yang makruhnya sampai tersebut kita belum berada pada level takwa. Kalau kita belum berada pada level takwa, kita belum masuk dalam asbab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Sekalipun kita banyak harta, motor mati pelubah, rumah mati pelubah, perusahaan ketika di mana-mana, itu belum hasanah fid dunia. Apalagi hasanah pada akhirat. Dan juga ada pertanyaan, apakah kita penting hasanah fid dunia? Nah penting lugu dia bahagia dalam dunianya, penting. Lagi orang tanya, nah penting ketika ulah udapnya, tak buka bayang gagat, penting. Karena apakah hidup itu adalah nilai bagi sebuah kematian. Andai kita menginginkan kematian yang baik, belajarlah hidup yang baik. Kalau dalam hidup kita tidak baik, mustahil mati kita akan baik. Penting hidup dunia, penting untuk apa? Hidup di dunia itu menjadi tolok ukur bagi kehidupan akhirat. Makanya hasanah fid dunia kita raih, insyaallah hasanah fil akhirah juga kita raih. Makanya barakatan fir rizki wal umur, barakah dalam umur, bukan kita panjang umur. Barakah pada rezeki kata Rasulullah, bukan kita banyak harta, tetapi rezeki yang ada pada kita dapat kita manage, dapat kita fungsikan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah. Dan itulah hakikat syukur. Wajib dia syukur. Gimana syukur? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi, mempergunakan segala yang diberikan oleh Allah, baik yang ada internal badan kita maupun eksternal, ada harta kita, ada anak kita, li ajlihi, pada tempat hikmahnya penciptaan itu oleh Allah. Allah memberikan kita harta. Untuk apa itu harta? Untuk bersedekah. Kita berikan dia bersedekah. Untuk nafkah keluarga, kita berikan untuk nafkah keluarga dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, semua kita kepingin bahagia. Belajarlah kita apa substansi bahagia yang sesungguhnya, sehingga kita tidak gagal paham dalam berusaha dan berikhtiar
untuk meraih kebahagiaan, sehingga kita bukan berjalan sebagaimana jalannya orang yang tidak bisa melihat. Kita tidak akan tersesat dalam sebuah perjalanan kita yang masih sangat panjang, yang kita belum tahu di mana, kapan finish, kapan ending daripada sebuah kehidupan yang kita jalani ini. Karena yang paling dekat dengan kamu adalah al-mautu, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Hargailah makna daripada sebuah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Belajarlah apa itu arti kehidupan, sehingga kehidupan yang Allah berikan ini tidak akan kita isi dengan bukan isinya kehidupan yang diperintahkan oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, ma'unah, selalu istiqamah dalam memperdekatkan diri kita dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu